Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina bittaqwa wal istiqamah. Walladzi anzala 'alaina sakinata wa mawaddata wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد وبعد تحية فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu bersyukur kita rutinitas setiap Jumat menjalankan ibadah Jumat. Idza nudiya lis-sholati fi yaumil Jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila diseru untuk menjalankan ibadah Jumat, kita tinggalkan seluruh aktivitas kita. Dari semalam kita jalankan ibadah sunnah dalam rangka mengambil barokah Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang terbaik. Mudah-mudahan amaliyah kita dari yaumul Jum'ah sampai siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan iman dan Islam serta memperbanyak amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur pemimpin yang harus kita ikuti sepanjang zaman. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah memuji makhluk bernama Muhammad ini adalah makhluk yang agung, makhluk yang terpuji, makhluk yang memiliki qudwah hasanah, contoh yang baik yang harus kita contoh dalam kehidupan kita, siapapun kita, apapun profesi kita. Insya Allah relevan segala zaman dan kita tentu berharap kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap khotib wajib menyampaikan kepada diri dan kita semua tentu peningkatan kualitas iman dan takwa. Lafaz ittaqullah haqqa tuqatih ini mendunia. Bukan hanya di Indonesia, kalau kita pergi mendengarkan khutbah Jumat di Madinah Al-Munawwarah, di Makkahil Mukarramah, semua ayat sama. Ali Imran surat ketiga ayat 102, saudara. Bagaimana meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Itu yang penting. Urgensi dari setiap khutbah Jumat adalah mengingatkan kita untuk intisalu li awamirillah, menjalankan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan juga menjauhi larangan Allah. Saudara, sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib bersyukur kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki Bhinneka Tunggal Ika, memiliki Pancasila dan Undang Dasar 45. Pancasila mengajarkan kita relevansinya sangat tepat dengan ajaran Islam. Undang-Undang Dasar juga tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satu yang diajarkan Quran adalah Islam ini rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah saya diutus di muka bumi ini kecuali ingin bermanfaat untuk umat, bermanfaat bagi semesta alam. Bahkan kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW itu Sayyidul Anam, beliau adalah tuannya segenap para manusia. Dan beliau pada saat itu bergaul juga dengan kaum Nasrani, kaum Yahudi. Inilah Indonesia yang ada Islam, ada non-Muslim. Kita saling hidup bersama, bersatu padu, membangun kekuatan bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan sesama umat, wabil khusus internal. Kalau di level internal kita dikenal al-muslimu akhul muslim.
Seorang muslim itu bersaudara dengan Islam yang lainnya. Al-mu'minu akhul mu'min. Orang beriman, saudara beriman yang lainnya. Itu dalam konteks ukhuwah internal, ukhuwah Islamiyah. Bagaimana kita satu dengan yang lain, kita jauhkan rasa dengki, rasa iri hati. Fastabiqul khairat sangat dianjurkan. Tapi kita saling menghajar, saling menghasut, saling ghibah, saling namimah, saling menjatuhkan, dan bahkan saling menjahati satu dengan lain. Itulah yang dilarang oleh agama Islam. Tapi bagaimana kita mengedepankan persatuan dan kesatuan? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bersatu padulah kalian semua dengan tali agama Allah jami'an, secara keseluruhan. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Kecenderungan kita ketika fastabiqul khairat, bagaimana mengedepankan visi misi yang bagus, bagaimana kita mengedepankan kualitas kinerja yang baik. Dan kinerja yang baik itu adalah ibadah. Dan konteks dari semua itu, Islam menggarisbawahi bagaimana ibadah itu yang ikhlas, atau dengan bahasa lain ikhlas beramal. Konsep ikhlas beramal ini penting. Innamal a'malu binniyat, karena semua aktivitas kita ini tergantung pada niatnya. Sekalipun orang berkorban dengan sapi yang besar, kalau niatnya salah, bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mondar-mandir pergi haji Mekah Madinah rutin, tapi dia punya salah niat, juga sangat berbahaya. Karena niat itu saudara, niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya, itu relevannya. Karena nawaitu itu harus jelas bahwa kita ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu hanya lillahi rabbil alamin. Kita kedepankan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini saudara, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk menyembah kepada Allah, mengabdi. Dan Islam mengajarkan bukan hanya menyembah dalam perspektif kita ta'abudi kepada Allah saja. Islam ini menggambarkan garis vertikal dan horizontal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sudah jelas. Kita mengedepankan hablum minallah, itu rutinitas dan itu kewajiban kita sudah. Salat 5 waktu, kemudian kita berzakat, kemudian kita berpuasa, dan kita menunaikan ibadah haji. Itu kewajiban sebagai seorang muslim, bahkan rukun Islam. Tapi bagaimana Islam ini rahmatan lil alaminnya ketika dia menundukkan posisi sholat, tapi sholat yang bisa memberkahi kanan kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menebarkan salam, dia menebarkan kedamaian, menebarkan kasih sayang, tidak menebarkan kebencian dan fitnah serta ghibah. Naudzubillah. Islam sangat melarang keras itu, saudara. Bagaimana kita bisa memiliki jiwa kasih sayang kalau kita tidak mempelajari akhlak Rasulullah SAW? Karena ketika kita mengadakan peringatan Maulid, peringatan hari-hari besar, itu yang ditunjukkan adalah bagaimana akhlak Rasul. Akhlak anak kepada orang tua, akhlak orang tua kepada anak, akhlak istri terhadap suami, suami terhadap istri, akhlak bawahan terhadap atasan. Bagaimana kita mengedepankan atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum dalam perspektif yang sangat luas. Ketika kita sholat, siapapun imamnya, siap, Allahu Akbar, kita sami'na wa ta'na, itulah imam kita. Siapapun pemimpin harus kita ikuti, saudara. Tugas para ulama adalah menasihati para pemimpin ketika keliru atau menyeleweng. Tapi selama masih menjalankan peraturan undang-undang, selama masih konteksnya adalah menjalankan Pancasila dan undang-undang dasar, dan tidak ada yang dilanggar norma-norma, baik norma agama maupun norma kemasyarakatan, kebangsaan, maka kita wajib ikuti. Kecuali pemimpin yang zalim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka dalam surat Al-Hujurat, kenapa sesungguhnya Islam atau Allah itu menciptakan sebuah perbedaan? Ada bangsa Arab, ada bangsa non-Arab, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Jakarta. Ini saudara, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ternyata
Tujuan Allah adalah lita'arufu, supaya kita saling mengenal, saling berkomunikasi yang efektif, saling menjaga hubungan yang baik, tanpa mengedepankan egosentris, tanpa mengedepankan sukuisme, tapi betul-betul objektif karena kualitas. Nah, ini sinergitas ini penting. Kalau kualitas berarti orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah harusnya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Itu barometernya. Bukan barometer sufisme, bukan barometer dia satu alma mater, bukan. Tapi jaminan yang dia punya iman yang bagus, ilmunya yang pas, kognitifnya bagus, psikomotoriknya bagus, afektifnya juga bagus. Inilah yang harus kita pilih, baik dalam konteks skala kecil maupun skala besar. Dalam konteks pemilihan jabatan, dalam konteks pemilihan kepemimpinan dan lain sebagainya. Saudara, sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya Rasulullah menggarisbawahi dimanapun dan kapanpun, suku bangsa manapun, pernah beliau menyampaikan lafaz la li arabiyyin wal ajamiyyin illa bittaqwa. Enggak ada sesungguhnya orang Arab lebih hebat dari orang Indonesia. Tidak ada. Lafaz la li arabiyyin wal ajamiyyin. Mau orang Arab, enggak orang Arab, kalau dia bertakwa kepada Allah, itulah the best. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang Arab, bukan orang mana-mana, tapi atqakum, orang yang memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saudara, dalam menyikapi kebinekaan tunggal ika, perbedaan pandangan, perbedaan warna kulit, perbedaan bangsa, perbedaan negara, perbedaan aliran, perbedaan agama, kita harus cerdas dan dewasa. Inilah Indonesia. Dan kita wajib bersyukur memiliki bangsa Indonesia. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan kemerdekaan yang rutinitas nanti 17 Agustus selalu kita peringati dan kita muliakan. Itu sungguhnya bagian dari rasa syukur kita. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ketimbang negara-negara sebagian besar mereka yang berpecah belah, padahal sukunya tidak terlalu tinggi, tapi mereka hobinya ribut dan ribut. Tapi kita negara yang bersatu, persatuan dan kesatuan. Itulah Pancasila. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tutup dengan khutbah ini, irhamu man fil ard. Kasih sayanglah kita sesama manusia, dimanapun kita berada, selalu menghormati sesuai dengan profesinya. Kerjasama yang baik, yarhamkum man fis sama. Insya Allah semua makhluk yang ada di langit akan mencintai kita bila mana kita punya jiwa rahmah, jiwa marhamah kepada sesama makhluk, mobil khusus bangsa Indonesia. Semoga khutbah singkat bermanfaat bagi diri dan kita semua untuk menjadi bahan muhasabah di bulan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi amarna bil ittihad wal ittisam bil hablillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin آله وأصحابه أجمعين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين وجميع أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وجميع الصحابة عليهم وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وبلاد المؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.